Assalamualaikum Baraya Kang Hardi semuanya, ketemu lagi dengan saya Hardi. Di video kali ini saya berada tepat di bawah kaki gunung Tangkuban Parahu ya Baraya. Jadi kemarin 1 minggu saya lebih mungkin ya bolak-balik ke Cisarua karena memang ada yang longsor. Jadi tapi di 1 minggu itu saya kepikiran terus bagaimana nasib Pasunandar yang berada tepat di kaki gunung Burangrang. Jadi sekarang saya berada di bawah kaki gunung Tangkuban Parahu, Tangkuban Parahu. Jadi gunung Tangkuban Parahu dengan Burangrang itu adalah bersebelahan Baraya. Gunung Burangrang sebelah kanan, kalau dari kita view dari Bandung ya. Gunung Tangkuban Parahu sebelah kirinya. Nah, kita bersilaturahmi dengan Pasunandar. Saya pun membawa sesuatu untuk beliau. Insya Allah ya, ada beberapa sembako yang saya akan antarkan. Sudah hampir 1 bulan saya nggak kesini-sini. Baru sekarang karena saya ingat seminggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ada sedikit saya menyisihkan rezeki juga untuk Pasunandar untuk persiapan memasuki bulan Ramadan Baraya. Jadi insya Allah cukup ya. Saya istirahat dulu, ini baru sampai. Jadi udah dibikinin kopi sama Pasunandar, kita ngopi dulu aja. Ini motor yang berkebun bagus juga ya motornya. Nah sekarang Pasunandar itu punya dapurnya di sini. Sebelumnya dapurnya di situ Baraya, di 3 tahun yang lalu. Dipindahkan ke sini. Nggak pakai gas ya Pak? Enggak. Kenapa gasnya nggak ada? Enggak ada, belum beli. Belum beli gasnya. Nah, itu aja. Ini bekas masak apa nih Pak? Oh ini nasinya. Nasi. Nasinya tuh nasi liwet ya Pak ya. Nasinya tuh nasi liwet Baraya. Ini bekas apa Pak? Tempat tidur kah? Tempat tidur. Kalau ada orang yang kerja, Oh kalau ada. nginep di sini. Oh. Tempat tidur. Tapi udah beberapa bulan ini nggak ada yang kesini. Ada. Makanya ini agak sedikit aut-autan. Nah ini tempat tidurnya Bapak nih. Iya. Kita lihat Baraya. Tempat tidur Bapak ini. Saya nggak bawa senter. Lampu nggak hidup juga. Listriknya katanya lagi mati. Mati ya. Bukan kesana. Alhamdulillah. Kasurnya masih ada ini. Nah, itu juga. Ini barang-barang yang dulu saya kirim masih ada. Tuh. Agak sulit Baraya kesini bawa kasur yang besar, makanya bawanya kasur lipat. Kalau lagi masak ya begini, ngap. Ini penuh dengan asap. Dan ini waktu itu motornya rusak di 2 bulan yang lalu. Saya kesini, terus saya minta untuk dibetulin waktu itu. Ini alhamdulillah sekarang udah benar. Habis berapa kemarin katanya 100 gitu. 100 lebih lah. Waktu itu saya beri uangnya karena memang lagi nggak punya uang Pasunandar, karena ini motor satu-satunya untuk beliau ke bawah daripada jalan kaki jauh. Bapak itu kan kelahiran tahun 67. 67 berarti kalau ditotalin berapa sekarang? 59 tahun. Jadi baru nikah teh di usia 53-an. 53 baru nikah teh. Sebelumnya mah
Sering pacaran teh di sana, di Sering. Palembang teh. Sering. Iya. Palembang. Dengan gadis, tapi nggak jadi-jadi. Nggak jadi, itulah saya tuh penyesalan jatuh seumur hidup ini. Bapak tuh berapa bersaudara? 7 saudara. 7 bersaudara. Oh. Adik berapa Pak? Masih ingat? Adik 5. Adik 5, berarti Bapak tuh anak Nomor 2. anak kedua. Anak kedua. Oh. Adik-adik sudah menikah, Ha, Bapak belum. belum. Nah itu saya. Jadi kalau kata orang Sunda mah kalengkahan. Tak kan. Ya mau percaya nggak percaya sih Pak ya, biasanya nu kalengkahan mah agak susah dapet. Iya. Nah jodoh bener. Iya. Iya, Bener. biasanya Ha, gitu. ha. Kalau orang Sunda bilang mah karung hal, cenah. Jadi kalau orang karung hal teh emang agak susah dapat jodoh. Iya benar. Hingga akhirnya dapat jodoh itu di usia 53 tahun baru Iya, menikah. baru menikah. 2020. Oh. Kenal, dikenalkan. Dikenalkan. Nah, ini Baraya nih dikenalkannya itu ternyata dengan, maaf nih Pak, dengan janda kembang katanya. Iya. Berdarah Sunda asli. Iya asli. Cantik Pak. Cantik lagi. Waduh. Itu yang bikin Bapak mau atau? Mau ini Ah. nggak apa-apa ya. Heeh. Asal dianya mau, saya juga sih mau. Dia mau. Itu mulai Bapak itu posisi di Palembang, Posisi di si Palembang. perempuan tersebut di Di Bandung. Bandung ya. Nah, terus kontekannya itu lewat apa? Lewat HP. Lewat HP, teleponan. Teleponan ini. Itu Bapak belum ke Bandung. Belum. Oke, berapa kali ketemu Bapaknya sama si perempuan ini teh sebelum nikah teh? 2 kali lah. 2 kali teleponan tuh. Pas disambut tanya-tanya gini, mau Kak? Iya. Mau perempuannya ndak? Ya udah kalau mau saya sih mau ke sana nanti langsung saya lamar ya aku. Benar datang ke sini. Bapak datang ke sini. Datang ke sini langsung ngelamar. Uang dari mana waktu itu? Uang jual tanah. Ya aku itu. Saya dengar tadi ya saya dengar, dan sebelumnya juga saya udah dengar Bapak katanya menjual seluruh harta Bapak. Iya. Di Palembang itu dijual semua. Semua dijual. Demi maaf nih Pak, demi pasangan hidup kan? Iya, benar. Demi istri. Iya, Bapak demi jual istri. semua yang di Palembang, Bapak Iya. pindah ke Bandung. Iya. Ternyata di Bandung Dicampakkan oleh istri. Itu aja. iya. Berarti pernikahan itu kuatnya berapa lama Bapak? 3 tahun. Oh 3 tahun Bapak Iya. kuat pernikahan. Belum punya anak. Belum punya anak. Heeh. Tapi sempat tinggal belum tinggal di sini kan menikah itu? Belum, tinggalnya di Palembang sama istri. Oke. Jadi saya paham. Jadi istri itu dibawa ke Palembang. Iya, benar. Istri itu dibawa ke Palembang. Setelah di Palembang istri nggak betah atau gimana? Sebenarnya sih betah istri itu karena olokan orang tuanya di sini. Oke, jadi orang tuanya tuh ngeluh Ngajur ke sini aja ini. dijual lah semua. Rumah semua dijual. Dibawalah ke Bandung istri teh. Iya. Sampai ke Bandung malah dicampakan itu. Malah cekcok lah jatuhnya. Hingga akhirnya tinggal di sini aja singkat ceritanya. Cukup dramatis sebetulnya. Ini ibaratnya saya tuh kenal sama Pak Sunandar ini udah hampir 3 tahun, tapi baru dengar kisah lebih komplit itu bahkan baru sekarang sebetulnya. Karena waktu itu detailnya itu saya nggak begitu berani nanya ke beliau itu. Pas Bapak pertama datang ke sini ini udah kosong Pak, udah terbengkalai. Masih ada. Sebelumnya masih ada Sapi ada 11 ekor. Oh, itu yang punya bos Bapak. Bapak ikut ngurus juga waktu itu? Ngurus juga. Ikut. Ngambilin rumput. Bapak teh ngambilin rumputnya. Pak Sunandar tuh kerjanya Baraya ya. Jadi buruh di sini ya Pak ya. Iya. Jadi perkebunan. Terus suka ngambilin kopi ke hutan, ke dalam hutan.
Ini setirnya ini di kiri nih Baraya. Ini lucu ini. Mobil antik. Mobil antik, mobil Amerika punya ya Pak ya? Iya, benar. Apa namanya Pak? Mobil Willys. Willys. Oh. Setirnya tuh di kiri Baraya nih. Unik ini. Cuman sayangnya memang tidak terawat. Tapi malah jadi barang antik ya. Iya. Ini bannya masih pada ada nggak Pak? Masih tuh. Lengkap. Masih pada ada lengkap bannya. Masih gerak nggak ini Pak? Masih. Oh masih. Ini tuh asalnya posisinya di depan di sana. Di depan sini ya. Cuman dipindahin ke sini. Tapi sayang Pak, lihat tuh kepanasan, kehujanan. Ditutup hancur juga ininya. Iya. Wah, habis. Kan ini nggak akan kuat kalau kehujanan, kepanasan terus ya. Nantilah dibikin kenapa? Tiang 4. Iya. Tiang 4. Sayang banget Pak. Hancur. Nih ini Baraya ini tuh hutannya Tangkuban Parahu ya Pak ya. Benar, benar. Ini tuh katanya masih banyak babi. Babi masih. Apalagi tuh Macan kumbang juga masih. macan kumbang masih banyak di sini. Katanya juga nih saya dengar katanya kalau di sini tuh kenapa nggak ada singkong karena sering Iya, diambilin ya singkongnya teh. diambilin satu oleh babi juga tuh. Diserodok babi habis. Habis ya. Iya. Ini makanya gini. Makanya cuman sayuran-sayuran. Paling monyet pernah turun ke bawah nggak? Monyet sering ada turun lah di atas sini deh. Oh sering ada monyet. Monyet. Ingat dulu ya di 3 tahun yang lalu motor itu nggak di sini Baraya saya simpan. Saya nggak tahu dulu jalannya ini. Jadi dulu saya munculnya dari hutan di sana. Motor saya di perkampungan bawah banget di sana. Nih di bawah sini ya. Tadi di bawah sini saya simpan motor di rumah warga. Terus saya jalan ke atas. Terus sampai ke atas gitu kan. Saya bingung. Jadi ada satu benteng Belanda yang mau saya datengin pada saat itu. Karena kelihatan awalnya ini, saya kira perkampungan. Ini kan banyak genting-genting ya. Saya jalan nyebrang tuh ke sini ke bawah, lalu ke atas lagi. Pas ke sini kaget, loh, kok kandang kambing tapi terbengkalai kandang sapi ya. Tapi nggak ada orang gitu kan. Nah, tapi saya lihat mobil di arah sini. Nih ada mobil di sini. Tepat di sini ada mobil ini nih. Akhirnya saya samperin, berkenalan. Saya tanya awalnya pakai bahasa Sunda, Baraya nih ke Pak Sunandar teh lucu. Mana bapaknya nih? Gitu, Pak. Ya. Waktu awal mula saya kesini lucu sekali Baraya. Jadi saya tuh nanya, pas saya kan ketok-ketok pintu tuh. Iya. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Terus pas bapak buka pintunya, terus saya nanya pakai bahasa Sunda. Iya. Waktu itu bapak haheho haheho. Nggak ngerti. Terus dialek dan logat bapak itu kan Sumatera banget ya. Iya. Sumatera banget. Tapi paham nggak sih Pak waktu itu Hardi nanya apa? Nggak paham. Iya. Waktu itu saya pakai bahasa Sunda memang agak sedikit lemes mungkin ya. Jadi bapak kurang paham. Waktu itu kan saya nanya, bapak punten Manawi Uninga. Manawi Uninga jalan bade ka Benteng Walanda teh palih mana gitu. Bapak tuh cuma bengong. Nggak tahu saya. Wah, itu lucu sekali Baraya, itu lucu sekali. Itu awal mula perkenalan saya dengan Pak Sunandar. Seminggu lagi Pak, kita mau masuk bulan Ramadan ini. Iya. Harus persiapan lagi. Puasa Ramadan. Sedih nggak sih Pak kalau dengar Ramadan Pak? Ya sedih juga sih. Sedih ya? Jauh dari saudara. Iya. Jadi ya ngikutin kehidupan lah, jalan sendiri, jalan masing-masing ya. Ikhtiar aja. Ikhtiar gitu. Ikhtiar, tawakal ya Pak ya. Iya. Yang penting aku tuh hidup minta sehat itu aja. Yang penting mah sehat ya. Iya.
Telurnya diapain? Di dadar, Pak? Dadah. Telur dadar. Makanan favorit ya, Pak ya? Waduh. Cuman pakai apa aja itunya? Bumbunya itu. Bumbunya. Aku aja. Masako aja. Heeh. Hmm. Alhamdulillah Baraya. Jadi pas saya datang ke sini, alhamdulillah saya bawa beberapa sembako, ya telur. Begitu saya bawa langsung dimasak. Sepertinya memang sudah lama beliau tidak masak telur ya. Hingga akhirnya langsung dibikinkan. Awalnya Hardi juga makan ya katanya. Tapi biar Pak Sunandar aja yang makan Baraya. Cukup saya meneteskan air mata juga. Makanya saya sering-sering kesini. Sekarang beliau lagi masak dulu. Kita tunggu beliau beres masak Baraya. Nasinya udah diangetin ya Pak ya. Waduh, Masya Allah. Ini airnya Baraya tuh lihat. Ini airnya jernih pisan. Ini mah air langsung dari gunung. Air dari gunung, bening banget, dingin banget airnya berarti Pak. Iya, dingin, seger. Oh, Bapak kalau mandi dingin banget dong. Iya, pakai air panas mandinya. Bapak juga masak air dulu sebelum mandi. Iya. Sebelum mandi masak air. Ya, dingin banget ya. Tapi kalau sudah biasa mah seger malahan. Kalau siang-siang pulang kerja, pulang dari kebun, baru pakai air dingin. Iya. Kalau pagi-pagi pakai air hangat. Waduh. Pagi sama Iya. sore. Oh. Udah matang Pak. Udah. Waduh, ini dia telur dadar bikinan Pak Sunandar spesial. Itu apinya dibiarin aja gitu Pak. Biarin aja. Habis sendiri nanti. Mati. Oh, mati sendiri nanti. Mati. Oh, makan yang banyak Pak. Aduh. Saya senang kalau lihat Bapak makan itu. Oh, telurnya sedikit Pak, nggak semuanya. Enggak ah. Nanti buat sore. Buat sore. Jadi kalau satu telur itu setengahnya untuk makan sekarang, Iya. setengahnya lagi sore gitu. Iya, iya. Oh. Dibagi. Iya. Sekarang jam 1:30 Bapak baru makan. Baru makan. Kadang kan enggak sama sekali. Kalau sudah enggak mau makan. Enggak sama sekali makan. Iya, malam ketemunya. Malam baru makan. Jam 6 lah. Jam 6 ke atas. Tapi Bapak mah nggak pernah begadang ya? Enggak. Nggak begadang ya? Kecuali bos yang ngajak. Oh, kalau ada teman baru. Teman-teman bos lu. Bang, ke rumah baru. Ya nanti ke rumah. Sampai jam 2 pulang ke sini. Oh. Jarang begadang. Tapi nggak aneh-aneh ya Pak ya, begadang juga ngobrol aja. Enggak aneh-aneh. Ngobrol, masak-masak.
Saya lihat ini berarti ini onderdil motor udah diganti Pak ininya Pak. Udah. Ini yang bekasnya ini. Mm-mm. Oh. Nah ini bekas onderdil motor dari sini. Udah diganti berarti alhamdulillah sudah lancar sekarang motornya ya. Iya. Waduh, cepet banget makannya Bapak nih. Cepet banget makannya. Sedikit Bapaknya makannya. Nggak Biar banyak ya? nggak banyak, biar nggak terlalu lapar gitu. Oh. Nggak apa, biar perut nggak apa namanya orang tuh emah, nggak jadi emah. Oh. Waduh, Bapak sekarang udah punya itu dari siapa tuh Pak? Ini kan punya om, punya bos. Oh, dikasih sama bos, baik ya. Oh, masya Allah. Jadi nggak perlu di ini lagi Baraya. Jadi tinggal ditekan aja tuh. Dicas tapi Pak? Nggak dicas. Nggak Emang dicas. dari situnya. Oh. Pak, dengan banyak perjuangan yang udah Bapak lewatin ya, Iya. apalagi sudah 5 tahun lebih, bahkan mau ke 6 tahun, Iya. Bapak di tanah Pasundan di Jawa Barat, di Bandung khususnya ya, di Lembang lah ini. Udah banyak pahit manisnya hidup. Iya. Ada nggak sih Pak nasihat untuk Hardi, untuk para penonton? Ada sesuatu hal yang harus dihindari itu apa aja sih Pak? Kalau Terutama ini perempuan, jangan percaya sama perempuan, baik muda maupun tua, dewasa, anak-anak, jangan percaya gitu. Buktinya saya iya. dikecewain gitu. Intinya jangan terlalu bro-broan apa. Intinya jangan inilah apa bro, iyalah. Jadi dipikirkan lagi untuk anak-anak muda sekarang gitu. Iya. Kalau dengan perempuan jangan terlalu percaya banget, nggak usah, harus dipikirkan lagi gitu. Buktinya Bapak sudah menghabiskan banyak harta Bapak. Iya. Dan ujung-ujungnya malah seperti itu. Iya, hidupan saya segini jadinya. Itu tuh padahal ada harta warisan hasil kerja keras Bapak. Iya. Habis Semuanya ya. Iya. Jadi intinya itu juga nasihat untuk kita semua. Iya. Untuk saya pribadi Iya, benar. mungkin kalau gimana ya, saya bingung Pak. Perempuannya mungkin harus yang benar-benar ya. Jadi Iya. kita nggak boleh asal ya. Asal gitu ya. iya benar, nggak boleh asal dengan perempuan, harus telitilah kita menelaah gitu. Tapi Pak, ada nggak penyesalan? Aduh, kenapa sih saya harus menikah dengan si itu gitu? Nah, kalau penyesalan tuh sih nggak ada lah, yang namanya penyesalannya sudah ikhlaskan aja lah Sekarang yang ikhlaskan terjadi. aja. Iya. Tapi jangan untuk kedua kali gitu. Iya. Tapi berarti sekarang Bapak lebih nyaman dengan kondisi sekarang. Iya benar, lebih nyaman lah pokoknya. Lebih enjoy. Bapak kerja di kebun, Iya. tinggal di terpencil seperti ini. Iya benar. Untuk apa? Tenang ya mungkin. Ya? Untuk ketenangan hidup lah. Untuk ketenangan hidup Bapak di sini ya. Iya. Tapi saya mah nggak mau terlalu ramai tuh. Oh, Bapak nggak suka keramaian. Oh, terlalu ini. Jadi Bapak lebih tenang. Lebih condong lah ke sini. Mending di sini aja. Di sini di gunung gitu. Walaupun sendiri. Iya, walaupun sendiri. Di kaki gunung, di hutan. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting Bapaknya sehat. Nah itu ya, pokok utama. Kesehatan itu kita harus dijaga. Iya betul itu. Nih pasti penonton banyak yang protes ke saya ini Baraya nih. Pak, pasti banyak yang protes Pak. Nanyain Bapak dulu main film apa? Nih Baraya, bukan saya nggak mau menceritakan, tapi Bapaknya sudah tidak mau membahas masalah itu ya. Iya. Jadi udah aja lah itu mah, lupakan masalah itu, biarkan menjadi masa lalu ya. Iya. Nah itu Baraya. Jadi beliau mah malas ngomongin itu teh, udah nggak mau gitu. Apalagi dipublis ya. Iya.
Pokoknya mah ada sesuatu aja ini. Tadi saya udah dengar sebetulnya kisahnya, tapi tidak akan dipublis di video ini Baraya. Beliau di mana saja, di mana sajanya. Yang penting nih, lihat putih ganteng nih. Ingat nggak sama beliau? Lu Baraya, hujan. Lagi panas menterang, tiba-tiba hujan. Aduh, gimana ini saya pulang nih? Bisa ya? Bisa. Ini cerah sebetulnya, tapi turun hujan. Hujan poyan, Pak. Tuh udah ada pelang akan dijual ya Baraya. Jadi kalau Baraya mau lihat-lihat bisa kontak langsung saya, nanti saya antar ke Pasunandar langsung. Ini tanahnya mantap di sini. Enakeun. Air tidak susah di sini mah. Airnya air langsung pegunungan. Banyak airnya Pak, melimpah. Banyak melimpah. Melimpah ruah di sini airnya, jadi nggak susah. Untuk pembangunan jadi nggak susah airnya. Di sini banyak. Tapi anehnya tuh di kota Bandung itu cerah banget Pak. Iya. Panas, di sini hujan. Wah, hujannya luar biasa Baraya. Ini yang saya khawatirkan kalau hujan besar seperti ini. Bahkan kabutnya sudah mulai turun, sudah mulai gelap sekali. Hutannya sudah berwarna putih. Gede banget hujannya. Oke, Baraya sampai di sini ya videonya. Ini saya masih tetap di rumah Pak Sunandar, di kediaman beliau. Saya ingin banyak ngobrol lagi dengan beliau. Ini masih jam 2 sore, mungkin nantilah jam 5-an saya akan pulang. Pak, ada pesan terakhir nggak ini buat para penonton Hardi nih? Ada nggak pesan terakhir apa? Pesan terakhir ya yang tadi kalau nggak salah. Yang tadi aja ya, yang pokoknya aja, ya. kita harus lebih selektif mencari pasangan hidup. Iya. Waduh, luar biasa. Itu. Nah, oke deh, buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah menonton. Sehat-sehat untuk kalian semua. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya yang belum subscribe. Diklik tombol like-nya juga, tinggalkan komen. Saya pamit, selalu berpikir positif. Assalamualaikum.